Persiapan kami mengundang dengan hormat Kepala BPSDM Hukum dan HAM dan Ketua Tim TPI beserta tim untuk menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Yang kami hormati, Inspektur Wilayah 6 dan tim TPI Inspektorat Jenderal. Kami ucapkan selamat datang di BPSDM Hukum dan HAM. Yang kami hormati, Pimpinan Tinggi Pratama BPSDM Hukum dan HAM, serta seluruh tim pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon Tuhan Yang Maha Kuasa untuk memberikan kelancaran selama berlangsungnya kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa kami persilakan menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Selanjutnya, untuk acara evaluasi, kami serahkan kepada Ketua Tim TPI, Bapak Inspektur Wilayah 6 untuk memimpin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Badan BPSDM sebagai Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas di BPSDM, yang kami hormati juga Ketua Pokja dan timnya, serta tim penilai internal dan para hadirin yang berbahagia di siang hari ini, di pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM di Gandul. Tadi kami sempat keliling Pak di wilayah Gandul ya Pak. Sepertinya BPSDM ini sudah banyak berubah Pak. Dari jalannya, mulai dari dari transportasi juga sudah lancar Pak. Dari Tangerang kemarin itu 2 jam, kalau sekarang 30 menit sudah nyampe ke BPSDM Pak. Dan kami bisa lewat belakang, kami putar ke belakang, lihat luar biasa perubahannya Pak. Bersih dan rapi. Kami apresiasi kepada Bapak Kepala BPSDM dan tentunya juga
Sesbadan yang sudah memperhatikan lingkungannya, itu salah satu juga penilaian dari kami. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kami silakan Bapak Kepala Badan untuk mempresentasikan paparannya. Silakan, terima kasih. Dipimpin oleh Pak Ses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Pak Irwil Anam selaku Koordinator Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Hukum dan HAM dan Ketua Tim TPI pada saat ini. Mas Bowo dengan timnya, terima kasih sudah berkenan hari di sini. Pak Ses selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, para Ketua Pokja, dan seluruh anggotanya yang saya cintai dan banggakan. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan paparan terkait dengan pembangunan zona integritas di BPSDM Hukum dan HAM, dan akan dimulai pertama kali dengan penampilan jingle dalam bentuk video. Silakan. Ada video jingle. Di sini tempat kita bertemu dengan pembelajar dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu dan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti demi mewujudkan birokrasi bersih dan tulus melayani. mencetak SDM unggul untuk Indonesia maju. Bersama BPSDM Hukum dan HAM, bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, sanggup bersikap menjadi jati diri, disiplin melangkah untuk selalu menjaga sinergi demi mencapai kinerja tertinggi dalam modernisasi pelayanan hukum dan HAM. SDM unggul untuk Indonesia maju. Bersama BPSDM Hukum dan HAM, bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, sanggup bersikap menjadi jati diri, disiplin melangkah untuk selalu menjaga sinergi demi mencapai kinerja tertinggi dalam modernisasi pelayanan
perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, satu bersikap menjadi jati diri. Hukum dan HAM. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM. 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 Selesai. Terima kasih. Pak Irwil, begitulah dunia pendidikan dan pelatihan. Jadi agak lain dengan yang lain. Ya. Berikut adalah penayangan video profil terkait dengan pembangunan serta integritas dan pelaksanaan TUSI di BPSDM Hukum dan HAM. Ya, silakan, kurang lebih 6 menit. Selamat datang di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023, BPSDM Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, BPSDM Hukum dan HAM memiliki 4 eselon 2. Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Pusat Pengembangan dan Pelatihan Fungsional dan HAM, dan Pusat Penilaian Kompetensi. BPSDM Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki unit pelaksana teknis dalam mendukung capaian kinerja. Berada di 3 lokasi, yaitu Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yang bertempat di Kota Semarang, Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang bertempat di Kota Batam, dan Balai Diklat Sulawesi Utara yang bertempat di Kota Bitung. BPSDM Hukum dan HAM juga memiliki 2 lembaga pendidikan vokasi, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan juga Politeknik Imigrasi. Dengan mengusung Kami Pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, BPSDM Hukum dan HAM siap bertransformasi.
Kami terus berpacu melakukan transformasi dalam 6 area perubahan zona integritas dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Manajemen perubahan. BPSDM Hukum dan HAM dalam rangka pembangunan zona integritas telah membentuk tim zona integritas melalui serangkaian seleksi guna mendapatkan tim kerja yang berkompeten. BPSDM, pembangunan zona integritas itu adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen. Ini kata kunci pertama. Memiliki komitmen, pimpinannya memiliki komitmen, jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan BPK maupun BBPM melalui reformasi birokrasi, lebih khusus lagi adalah dari pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dukungan dan peran aktif pimpinan sebagai role model dengan hadirnya pimpinan di setiap kegiatan yang bertujuan mengubah pola pikir dan budaya kerja dan dalam rangka mengimplementasikan tata nilai berakhlak di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM seperti kegiatan Halal Bihal Rindu Kampungku, penguatan mental pegawai bersama Ustadz Wijayanto, BPSDM Peduli Sekitar, serta Tour de BPSDM sebagai sarana audiensi bersama 10 unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan kegiatan lainnya. Penataan tata laksana. Peningkatan kualitas layanan publik yang bebas dari KKN, salah satu bentuknya adalah layanan publik yang berbasis elektronik. Hal ini merupakan salah satu aspek penataan tata laksana sebagai salah satu area perubahan zona integritas yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Penerapan SOP dengan alur yang jelas memberikan kepastian layanan tugas serta pokok dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM. Standar operasional pelayanan secara online atau e-SOPI menjawab perubahan tata laksana layanan dari bentuk panduan manual yang jauh dari kata praktis dan efisien dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Penguatan administrasi SDM sebagai bentuk pembangunan zona integritas. BPSDM Hukum dan HAM lakukan antara lain dalam hal pengisian analisa beban kerja yang terintegrasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal melalui aplikasi e-ABK. Pembinaan pola karir juga BPSDM Hukum dan HAM lakukan melalui rotasi internal dengan memperhatikan aspek kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai agar mumpuni di setiap bidang tugas. Peningkatan kualitas kompetensi pemberi layanan pada BPSDM Hukum dan HAM dijawab dengan pemberian pelatihan sebagai bentuk pengembangan kompetensi pegawai, baik melalui pembelajaran secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi lain. Pengimplementasian pemberian reward dan penegakan satuan disiplin ke seluruh jajaran sebagai penataan manajemen sumber daya manusia. Penguatan akuntabilitas. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP merupakan alat pertanggungjawaban secara periodik atas akuntabilitas kinerja yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah, dalam hal ini BPSDM Hukum dan HAM, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan perjanjian kinerja tiap tahunnya. Pemantauan kinerja secara berkala oleh pimpinan terus dilakukan dalam rangka memastikan akuntabilitas kinerja tetap terjaga melalui berbagai kegiatan seperti rapat capaian kinerja dan supervisi unit pelaksana teknis di bawah BPSDM Hukum dan HAM. Workshop LKJIP dilaksanakan rutin setiap tahun untuk memastikan kualitas LKJIP yang dihasilkan. Hal ini dibuktikan dengan penilaian SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal meningkat tiap tahunnya. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan dalam proses pembangunan zona integritas di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM dilakukan antara lain dengan kegiatan pengendalian gratifikasi melalui sosialisasi secara berkala pada berbagai kegiatan serta melalui media informasi lainnya yang tersedia di BPSDM Hukum dan HAM. Demikian juga dengan penguatan dan penerapan SPIP yang dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan serta penetapan piagam manajemen resiko. Penyediaan berbagai layanan masyarakat baik melalui sistem maupun secara langsung memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSDM Hukum dan HAM diawasi dengan baik oleh stakeholder.
pelaporan LHKASN dan LHKPN 100%. Peningkatan kualitas pelayanan publik. BPSDM Hukum dan HAM telah menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Sosialisasi budaya pelayanan prima sebagai komitmen peningkatan kualitas pelayanan yang dapat diakses melalui berbagai media online yang ada di BPSDM Hukum dan HAM. Penerapan sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan sebagai bentuk komitmen dalam pemberian pelayanan yang berkualitas. BPSDM Hukum dan HAM terus bergerak dalam terobosan Kemenkumham Corporate University dengan semangat meningkatkan kualitas 64.000 lebih ASN Kemenkumham agar adaptif terhadap teknologi digital. Inovasi MOOC Kementerian Hukum dan HAM menjawab kebutuhan kompetensi ASN sebagai sarana pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dengan efektif dan efisien serta bersifat masif. Inovasi pelaksanaan situational judgment test sebagai metode penilaian kompetensi yang inovatif dan efektif serta efisien waktu dan biaya yang dirancang untuk mengukur kompetensi kandidat melalui beragam situasi kerja yang relevan serta bersifat masif sehingga pegawai Kementerian Hukum dan HAM memiliki kesempatan yang besar dan sama untuk dapat mengikutinya. Inovasi terus dilakukan oleh BPSDM Hukum dan HAM dalam komitmennya mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi. BPSDM Hukum dan HAM juga melahirkan inovasi Sistem Informasi Manajemen Penilaian Kompetensi dan Pelatihan atau yang kita kenal dengan aplikasi Simple guna mendukung kebutuhan informasi serta sarana pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Perbaikan kualitas sarana dan fasilitas pendidikan dan pelatihan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan tugas pokok dan fungsi secara optimal kepada seluruh penerima layanan BPSDM Hukum dan HAM. Capaian penghargaan dan akreditasi atas pelaksanaan pelatihan dan penilaian kompetensi. Akreditasi Bintang 2 sebagai lembaga penyelenggara pelatihan oleh Lembaga Administrasi Negara. Akreditasi program pelatihan oleh Lembaga Administrasi Negara yaitu Akreditasi A Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2, Akreditasi A Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Akreditasi A Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Akreditasi A Penyelenggaraan Latsar CPNS, Akreditasi Penyelenggaraan Pelatihan Barang dan Jasa oleh LKPP, dan Akreditasi A Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi oleh Badan Kepegawaian Negara. Tito Setiawan, Kepala Biro Umum Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini berkesempatan diajak keliling oleh Pak Kepala BPSDM dan Pak Dirjen untuk melihat assessment center, dan tadi saya melihat fasilitasnya dibandingkan dengan yang pernah saya ikuti di beberapa tempat di swasta, di sini jauh lebih memadai. Dan saya kira ini sangat mendukung untuk pelaksanaan assessment center. Semoga assessment center BPSDM Kemenkumham tetap jaya. Terima kasih. Saya Wardah dari pemerintah Kota Pasuruan, senang berada di BPSDM ini mengikuti diklat bersama penyuluh-penyuluh hebat. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala BPSDM serta jajarannya yang sudah memberi kita kesempatan selama 1 bulan lebih ini. Pelayanannya semua baik, dari konsumsi semua baik. Mudah-mudahan ke depan sukses selalu. Dan saatnya BPSDM Hukum dan HAM berubah. BPSDM pasti WBK.
sudah 6 kali melakukan perubahan mindset yang mengarah kepada budaya kerja daripada seluruh pusat, kemudian termasuk dengan Widya Iswara dan para dosen. Ya, baik. Saya akan melangkah lebih lanjut kepada pembangunan zona integritas dimulai dari manajemen yang pertama di manajemen perubahan. Ini seleksi daripada tim yang ada dilakukan dengan cara wawancara. Ya. Kemudian di BPSDM Hukum dan HAM kita memiliki duta integritas yang dianggap sebagai agen perubahan, dan ini sudah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu Pak saya sendiri dan Ibu Kapustek PIM. Ya. Dan beliau telah melakukan berbagai macam aksi nyata dalam upaya untuk merubah mindset dan kemudian mengarahkan pegawai kepada perubahan budaya kerja sesuai dengan yang dikehendaki dalam pembangunan zona integritas. Kalau kemudian TPI menghendaki perlu diterbitkan peraturan Kepala BSDM, saya akan terbitkan, tetapi ini sudah ada peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur hal ini. Ya. Kemudian hal lainnya yang juga kita lakukan ada pelatihan refleksi dan aktualisasi, jadi bukan hanya kita membangun daripada budaya kerja dan perubahan mindset yang mengarah kepada aparatur yang berintegritas itu adalah internal daripada BPSDM, termasuk adalah penerima layanan daripada BPSDM itu sendiri. Ya, kemudian ada kegiatan penerapan budaya kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang bentuknya adalah sosialisasi sistem kerja, kemudian dan proses bisnis. Dan ada lagi satu yang baru diinisiasi oleh koordinator WI, yaitu Jumat Berbagi Ilmu. Kemarin mulai diawali dengan membagi ilmu terkait dengan implementasi daripada corporate university. Kemudian dalam upaya merubah mindset juga, sekaligus yang mengarah kepada budaya kerja di seluruh area ini, kalau dilihat ada 10 pesan daripada Kepala BPSDM Hukum dan HAM, mentransformasi 10 Inspektur Jenderal ke-16 sebelumnya. Dan kemudian ada lagi hal lain, yaitu pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan impactful communication dan workshop tunas integritas. Jadi intinya dalam kaitannya dengan manajemen perubahan kita sudah melakukan segala macam upaya yang mengarah kepada perubahan mindset dan budaya kerja yang lebih baik. Ya. Baik, ini nggak bisa. Ya. Baik, yang berikutnya adalah area penata laksanaan. Ya. Dari sisi transformasi digital kita sudah melakukan beberapa perubahan dari manual kemudian merubah kepada transformasi digital. Kalau nanti belum ada data dukungnya, nanti kita kasih data dukungnya. Ya, itu penyusunan dan monitoring SOP dengan menggunakan aplikasi SOP di internal sini. Kemudian penyusunan pertanggungjawaban keuangan melalui aplikasi aparat. Ini transformasi digital yang kita lakukan. Peminjaman gedung pada aplikasi Sibagum, kemudian ada registrasi peserta secara pelatihan. Dan SOP yang telah kita buat cukup banyak, di 2023 ada 624 SOP, dan di tahun 2024 ini ada 510 SOP. Itu yang berkaitan dengan penata laksanaan. Penata tata laksanaan. Bisa di-share ini enggak jalan? Next slide. Baik, kemudian dari sisi pemerintahan berbasis elektronik, kita punya 13 aplikasi. Ya, aplikasi ini semuanya bisa dilihat di website Pak Irwil, jadi ada di sana, dan ini sekaligus merupakan daripada inovasi kita. Ada e-learning, kemudian e-registrasi, kemudian tes potensi, ada computer based tes Kumham, uji kompetensi teknis yang sudah ada soal-soal untuk unit eselon 1 lainnya. Ya, kemudian ada sarana proses penilaian lainnya, kemudian ada lagi sistem informasi yang berkaitan dengan berbagai layanan berbasis elektronik di BPSDM Hukum dan HAM. Lanjut. Nah, dari sisi area yang ketiga, penataan manajemen sumber daya manusia, yang paling penting yang kami tonjolkan adalah reward dan punishment. Ini sudah dilaksanakan.
mulai bulan Januari, Februari, dan Maret sampai dengan tahun ini, reward yang kita berikan kepada 12 orang. Ya. Kemudian punishment juga kepada 12 orang. Ya. Dan untuk bulan April sedang diproses, saya sudah tanda tangan suratnya juga. Kemudian punishment yang kita berikan itu, reward yang kita berikan kepada mereka adalah bentuknya piagam penghargaan yang diserahkan pada apel pagi biasanya. Kemudian mereka yang kena punishment diberikan introspeksi diri dan disuruh berbaris pada tempat tersendiri dengan pin seperti itu, pin introspeksi diri. Lanjut. Ya. Kemudian terkait dengan proses untuk mutasi dan promosi, kita juga lakukan dengan diawali dengan hasil asesmen, di asesmen dulu, kemudian ada rapat TPKK, ya, kemudian baru diusulkan untuk dilakukan promosi ke Sekretariat Jenderal. Ya, lanjut. Nah, di penguatan akuntabilitas secara nyata kita sudah punya Renstra pastinya, kemudian ada perjanjian kinerja mulai dari kepala badan, kemudian kepala badan dengan para PIMTI yang ada di sini. Dan juga sudah dilakukan publikasi perencanaan kinerja melalui link yang nanti bisa dicek juga kebenaran daripada link itu. Ya, lanjut. Nah, kemudian pemantauan kinerja berkala ini kita sudah lakukan dan tadi saya sudah sampaikan ini kita akan monitor pada Rabu Inspirasi. Saya sudah sampaikan bahwa kita akan lakukan pemantauan ini secara triwulan pada minggu kedua, ya. Kemudian ada supervisi pendampingan daripada satuan-satuan kerja yang kita miliki. Lanjut. Ya, baik. Kemudian masih dalam kaitannya dengan penguatan akuntabilitas, sudah ada workshop juga terkait dengan LKJIP. Kemudian kita menerbitkan laporan terkait dengan kinerja instansi pemerintah di 2023. Ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas. Ini sudah disampaikan tadi mengenai nilai akuntabilitas dari BPSDM Hukum dan HAM yang memiliki peningkatan terus menerus. Kemudian di penguatan pengawasan, ini di pengisian LKPN sudah 100%, kemudian LHKSN juga sudah 100% per 13 Mei kemarin. Lanjut, terkait dengan e-lapor, layanan pengaduan, sebenarnya Pak Irwil tidak ada pengaduan, yang ada itu adalah mereka bentuknya pertanyaan. Ya, nanti bisa juga dilihat di e-lapor di sana apakah ada pengajuan atau tidak ada. Jadi sifatnya adalah bukan merupakan pengaduan. Kemudian survei maturitas SPP juga kita sudah laksanakan, nanti akan saya sampaikan hasilnya kemudian. Lanjut. Ya, ini di penguatan pengawasan, ya, kita sudah ada piagam manajemen resiko. Ya, peta resiko juga sudah ada. Kemudian diawali pastinya ada penyusunan dokumen manajemen resiko, kemudian peta resikonya ada, dan akhirnya kita mengeluarkan piagam manajemen resiko. Bahkan kita sudah latih beberapa pegawai terkait dengan manajemen resiko. Ya, itu terlihat mereka sudah ada sertifikat yang dikeluarkan juga oleh GIA dari BPKP. Ya, lanjut. Nah, terkait dengan penguatan pengawasan, BPSDM Hukum dan HAM juga bisa berbangga diri, ya, dari seluruh unit eselon 1 kita termasuk yang terbaik. Kemudian unit kerjanya Badiklat Jawa Tengah terbaik juga, dan dari dimensi eksternal yang dilihat adalah transparansi dan keadilan layanan. Itu nilainya 80, sebagian besar merah-merah, ya. Yang kita di BPSDM Hukum dan HAM bersama dengan unit kerja kita itu mendapatkan predikat yang terbaik. Ya, lanjut. Nah, kemudian di peningkatan kualitas pelayanan publik kita sudah punya maklumat. Kemudian karena P2HAM itu untuk unit eselon 1 baru akan dimulai di 2024 ini, maka kemudian baru kita canangkan kemarin, dan berbagai macam akreditasi tadi sudah disampaikan di depan. Lanjut. Ya. Baik, ada terobosan yang dilakukan di 2023 terkait dengan pelatihan bersama the stakeholders, khususnya ini adalah untuk PKA dan PKP. Yang kemarin masih ada ratusan, kemudian diselesaikan dengan cara seperti ini. BPSDM tidak melaksanakan sendiri, akhirnya bekerja sama dengan berapa itu, 17 apa 20 dari stakeholder kita, badiklat-badiklat yang ada di berbagai provinsi di seluruh Indonesia.
ya, dan ini sudah selesai dilaksanakan. Kalau nggak salah sisanya tinggal 70-an orang yang belum dilatih kembali, ya. Lanjut. Ya. Kemudian kita juga melakukan pencanangan standarisasi layanan umum, pelatihan bersama termasuk dengan kesehatan pada 3 badiklat, ya, sebagai satker yang kita miliki di tahun 2020 awal 2024, ya. Lanjut. Ini tadi sudah disampaikan juga. Ini Pak Bowo dan teman-teman semuanya, nilai survei kita itu sudah sampai dengan bulan Mei, Pak, bukan April, bukan sampai Maret. Itu bahkan yang kita tonjolkan di sini adalah Maret, April, dan Mei. Secara keseluruhan nilainya itu adalah hampir mendekati sempurna, 17 dari nilai 17,50 ya kita dapat 17 di atas. Itu kalau mau dihitung persentasenya itu di atas 85 atau mendekati 90, ya. Lanjut. Baik, ini peningkatan kualitas dari pelayanan publik dari sisi sarana, bisa dilihat sebelumnya seperti apa, kemudian sesudahnya seperti apa. Untuk lapangan tenis ini sudah selesai, baru akan diresmikan nanti oleh Pak Menteri dalam waktu dekat. Dan kita memiliki ruang standar kelas yang nantinya akan sama dengan ini. Kita baru bikin satu pilot project sebagai bentuk ruang kelas yang nantinya ke depannya akan menjadi seperti apa, ya, yang paling ideal sesuai dengan kekinian, ya. Lanjut, ini perpustakaan, poliklinik juga semikian, ya, kita sudah, dan sekarang poliklinik lagi mempersiapkan, bukan lagi mempersiapkan, ya, lagi dalam persiapan untuk akreditasi, ya, klinik Pratama. Lanjut. Baik, ini masih dari sisi sarana yang kita miliki. Lanjut. Baik, ini berbagai inovasi Pak Bowo, Pak Irwil yang kita lakukan. Ini bisa diakses di website BPSDM Hukum dan HAM, ya. Ada aplikasi SOP, ada aplikasi MOSC, kemudian aplikasi Simple Kumham. Lanjut. Ini berbagai inovasi kita. Ada situational judgment test, ya, yang hasilnya bisa dilihat berapa banyak yang kita dapat selesaikan dalam 1 tahun. Lanjut, ya. Baik, ada satu hal yang kemudian kita baru membuat terobosan dalam waktu yang kemarin pada saat atase imigrasi kemudian dilakukan uji kompetensi, maka kita lakukan spin the wheel untuk melihat objektivitas, independensi, dan supaya tidak ada komunikasi antara asesi dan asesor. Jadi mereka baru kemudian kita undi melalui spin ini 5 menit sebelum masuk ke dalam ruangan, sehingga tidak pernah lagi mereka berkomunikasi satu sama lain. Ya, ini satu terobosan terbaru, dan semua yang sifatnya adalah jabatan strategis kita akan lakukan metode seperti ini, ya, dengan undian sebelum mereka masuk ke dalam ruangan. Lanjut. Pak Irwil dan teman-teman semua, ke depannya seluruh layanan publik kita kemas dalam satu portal web yang disebut dengan e-kompetensiku. Karena kita di sini adalah membuat 2 hal, yaitu penilaian kompetensi dan sekaligus peningkatan kompetensi. Jadi kita singkat adalah e-kompetensiku. Dari semua layanan-layanan yang sifatnya ke Inggris-Inggrisan tadi, kita kemudian rubah dalam bentuk Indonesia yang lebih eye-catching. Kalau kita baca itu lebih menunjukkan orang langsung tahu diri. Misalnya latih diri itu adalah sebenarnya MOCC, yaitu pelatihan singkat mandiri berbasis elektronik, ya. Kemudian simplicity itu adalah sistem manajemen informasi, penilaian, kompetensi dan pelatihan. Kita cerdas itu adalah e-learning. Jadi kita mengharapkan orang ketika membaca kita cerdas, saya harus belajar di sini secara singkat supaya lebih memahami, dan seterusnya, termasuk seluruh layanan kita nanti akan ada di sini. Pelatihan yang dilaksanakan dalam 1 tahun dan pelatihan yang ongoing sedang apa saja juga kita akan tampilkan di kompetensiku ini. Ini baru mock up-nya, ini nanti kita akan launching oleh Pak Menteri dalam waktu dekat. Lanjut. Kemudian penilaian kompetensi ini juga di luar Kemenkumham ini sudah dilaksanakan kepada 114 orang. Jadi ini bukan hanya menangani urusan di Kemenkumham sendiri, tapi di luar Kemenkumham juga 114 orang. Lanjut. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa karena
pasti ini adalah menjadi hal yang penting terkait dengan kinerja output BPSDM dari 3 fungsi yang dilaksanakan. Untuk Pusbang Lat Humham di tahun 2023 itu mereka targetkan 22.000, ternyata mereka bisa capai 66.000 ya. Orang yang mereka bisa latih ya, pelatihan. Kemudian di Tekpim target mereka 51.039 dan mereka bisa capai 51.689. Dan di Puspenkom mereka target 14.000 untuk orang di asesmen dan mereka dapat selesaikan 15.925. Jadi seluruhnya di atas rata-rata. Kemudian di tahun 2024 ada sekian target dan itu realisasinya kan ini baru dianggap 1 triwulan pertama sudah 153 orang untuk di Pusbat Fungham. Kemudian di Tekpim sudah ada 289 orang dan yang kita lakukan asesmen itu sudah 413. Dan untuk jenis pelatihan kita di 2021 itu ada 21 jenis untuk Pusbang Lat Fungham dan di 2024 ada 19 dan seterusnya. Ini nanti sudah mulai dipampang di depan ruang saya tadi itu. Kalau lihat di ruang kepala badan sudah ada informasi sana terkait dengan jenis-jenis pelatihan dalam 1 tahun, pelatihan yang sudah selesai apa saja, dan nanti saya sudah minta kepada Pak Ses nanti di auditorium di bawah itu supaya ditampang, dibikin LDC yang lebih besar supaya orang datang ke sini tahu apa yang sedang terjadi di Gandul Cinere ini. Dia diam tapi kemudian mencetak manusia-manusia yang hebat dari tempat ini. Ya, terima kasih. Lanjut. Nah ini testimoni tadi sudah disampaikan, saya kira. Lanjut. Pak Bowo, ini adalah Mars BPSDM Hukum dan HAM yang sudah ditampilkan pertama kali pada saat sertijab, kemudian pada saat prestasi kemarin, ya, pembukaan prestasi kemarin. Bisa ditampilkan biar Inspektur Jenderal semakin yakin bahwa BPSDM Hukum dan HAM mengarah kepada hal yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Bertajam kecerdasan, bertumbuh berharus perasaan, bertumbuh keimanan, itulah modal kesuksesan untuk menjadi asesmen bertumbuh bersahaja, hukum iman beriman, kita semua berdaya saing babak BPSDM Terima kasih Pak Wo, itu dia. Jadi BPSDM ini adalah harapan kita, harapan daripada seluruh aparatur sipil negara di Kementerian Hukum dan HAM. Dia adalah inspirasi menggapai cita-cita daripada siapa saja yang mau bercita-cita mulia. BPSDM adalah kebanggaan kita untuk Indonesia maju melalui Kemenkumham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas paparan yang tadi. Tadi kita lihat dari mulai yel-yel, video profil dan paparan Bapak. Dari awal tadi disampaikan bahwa komitmen pimpinan itu yang paling penting. Penting sekali. Karena tanpa komitmen pimpinan implementasinya tidak ada, nol. Jadi sekali lagi kami apresiasi luar biasa melihat pembangunan, inovasi serta apa yang telah dicapai BPSDM
dan perubahan-perubahan tadi dari awal tadi saya sampaikan, saya sempat keliling sebentar melihat banyak perubahan yang ada di BPSDM ini. Kebersihannya luar biasa. Tadi saya sempat ke toilet Pak, tadi Pak. Toilet ya luar biasa Pak. Bagus, dan salah satu itu pelayanan publik Pak. Dan kami ada beberapa nanti mungkin dari tim sekedar diskusi saja, hanya perbaikan-perbaikan, dan itu juga tidak mempengaruhi. Itu pasti BPSDM pasti dapat WBK Pak, saya yakinkan. Karena dilihat dari pimpinannya, komitmennya, dan perubahan-perubahan ini luar biasa. Tadi disampaikan, mungkin nanti diskusi, tinggal teman-teman, mungkin dari Ketua Pokja, ada yang nanti disampaikan dari tim penilai, mungkin jadi catatan-catatan sedikit. Tapi sekali lagi saya pastikan BPSDM pasti WBK Pak. Mungkin itu dari saya Pak, mungkin dari tim penilai nanti Pak Bowo dan rekan-rekan akan sedikit diskusi dengan kawan-kawan tim Pokja. Baik, silakan Pak Bowo, mungkin ada catatan atau sedikit ini, tapi jangan banyak-banyak ya. Terima kasih. Mungkin agak gugup Pak kalau Bapak masih di sana Pak. Ya, tadi Bowo udah bisnis sama saya. Ya. Saya temani ke sana Pak. Ya. Siap. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga.